Materi PJOK kelas 3, tema 2, subtema 2. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, Pak Guru juga sehat. Amin. Baik anak-anak, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran PJOK tentunya ya. Baik anak-anak, di pertemuan ini kita akan belajar materi PJOK di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, dan subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, yang akan kita pelajari adalah tentang gerak kombinasi antara memutar dan meliuk. Nah, sebelum itu anak-anak seperti biasa, mari kita mulai dengan berdoa agar belajar kita diberi kelancaran dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak sekalian, berkaitan dengan pembelajaran kita kali ini adalah di subtema 2 tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Coba Pak Guru mau tanya pada anak-anak semua, coba sebutkan satu hewan saja dan apa manfaatnya bagi manusia. Silahkan yang tahu bisa diisikan di kolom komentar ya. Bagus sekali anak-anak. Nah, berikutnya Pak Guru akan menyampaikan apa saja tujuan belajar pada pertemuan kita kali ini. Tujuan yang pertama, setelah anak-anak menyimak video ini, diharapkan nanti anak-anak dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan memutar dan meliuk dalam permainan lompat tali dengan benar. Tujuan yang kedua, anak-anak dapat mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan memutar dan meliuk dengan tepat dalam permainan lompat tali dengan benar. Itu anak-anak untuk tujuan belajarnya. Pastikan kamu bisa menyimak sampai selesai agar kamu dapat mencapai tujuan belajar kita kali ini. Nah, di sini Pak Guru ingin ingatkan pada anak-anak semua, jangan sampai ketinggalan materi terbaru dari Pak Guru ya. Caranya cukup memencet tombol subscribe dan tombol loncengnya. Silahkan. Nah, sebelum kita mulai, anak-anak pastikan tetap selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Dan lakukan pemanasan sebelum beraktivitas olahraga ini. Baik anak-anak. Tentang gerakan meliuk dan memutar untuk kombinasinya, pertama, Pak Guru ingin mengenalkan sebuah permainan yaitu permainan lompat tali sendiri atau biasa kita kenal dengan nama skipping. Ada yang sudah bisa bermain skipping atau lompat tali sendiri seperti pada contoh di sini? Bagus sekali anak-anak. Nah, Pak Guru di sini akan memberitahu caranya bagaimana untuk melompat terlebih dahulu. Kenapa? Agar anak-anak dapat melakukan permainan lompat tali dengan baik, harus tahu cara melompatnya yang benar. Nah, untuk cara melompatnya, anak-anak kurang lebih bisa anak-anak perhatikan pada penjelasan berikut ini. Nah, pertama, kaki lurus dan lengan menggantung di depan tubuh ya, seperti ini. Lalu, posisi tubuh jongkok dengan jarak 2 kaki cukup lebar dan posisi dada tegak. Lihat contoh. Nah, jongkok ya, dan dada tegak. Kemudian tubuh melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas. Ya, jadi melompat ya, dengan meluruskan kaki sambil meluruskan tangan ke atas seperti ini. Begitu. Nah, untuk mendarat dengan kaki depan dan lutut ditekuk seperti pada contoh di sini. Begitu anak-anak untuk cara melompatnya, pastikan anak-anak bisa memahami sehingga anak-anak bisa memainkan sebuah permainan lompat tali dengan baik. Nah, kita coba sekali lagi anak-anak untuk gerakannya ya. Baik, pertama bersiap, tangan di depan, ya, kaki siap, lurus, lalu jongkok dan lompat ke atas. Begitu anak-anak ya. Dan perhatikan untuk mendarat jangan sampai keliru ya. Lutut agak ditekuk sehingga bisa meredam lompatan itu. Itu anak-anak untuk cara melompat. Nah, jika anak-anak sudah paham cara melompatnya, sekarang kita coba bermain untuk lompat tali sendiri atau skipping ini. Nah, bagaimana cara bermainnya anak-anak? Dimulai dengan berdiri tegak dengan kedua tangan memegang ujung tali skipping itu. Nah, kalau anak-anak tidak punya skipping atau tali, bisa menggunakan tali apa saja ya yang ada di rumah. Bisa digunakan anak-anak, tidak apa-apa ya. Kemudian anak-anak sekalian, tangan mengayunkan tali ke bawah hingga memutari badan. Nah, kurang lebih bagaimana gerakan memutarinya itu ya, talinya bisa anak-anak lihat di sini ya.
diputar, mengayunkan talinya ya sampai memutari. Seperti pada contoh di sini, dan perlu diperhatikan ketika tali akan mengenai kaki, lakukan lompatan seperti ini. Ya, hop, hop, lompat, lompat, lompat. Begitu ya. Bisa dipahami ya? Nah, usahakan pandangan selalu lurus ke depan. Itu anak-anak untuk cara bermain lompat tali sendiri atau skipping. Bisa ya? Nah, kita coba sekali lagi anak-anak ya, bersiap. Ayunkan tali dan lompat, 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 lompat. Nah, begitu kurang lebih ya. Nah, semakin lama anak-anak bisa melakukan, maka kamu semakin hebat dan bisa bermain lompat tali dengan baik. Itu anak-anak untuk lompat tali secara sendirian atau skipping ya. Nah, berikutnya anak-anak ada permainan lompat tali secara bertiga ya, atau lebih dari satu di sini, minimal bertiga. Kenapa? Nah, harus ada 2 orang yang memegang dan 1 melompat di tengah. Kemudian bagaimana cara melakukannya, anak-anak sekalian? Yuk, simak penjelasan Pak Guru di sini. Pertama, 2 orang memegang tali dan 1 orang bersiap melompat di tengah. Lihat contoh di sini. Kemudian, pemegang tali memutar tali dengan mengayunkan lengannya, sehingga tali nanti akan berputar memutari orang yang ada di tengah ini. Kemudian pelompat melakukan lompatan ketika tali akan mengenai kaki, seperti ketika melakukan gerakan lompat tali sendirian atau skipping tadi ya. Itu. Nah, seperti ini anak-anak ya. Lompat, 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 awas tali. Begitu ya. Nah, usahakan pandangan selalu lurus ke depan. Seperti anak-anak lihat contoh di sini ya. Gitu anak-anak. Kita ulangi lagi anak-anak untuk permainan lompat tali berkelompok atau bertiga ini ya. Nah, bersiap. Ya, kedua orang memegang tali, yang satu di tengah siap. 1, 2, 3, mulai. Hop, hop, lompat, lompat. Awas tali. Begitu ya anak-anak. Bisa ya. Nah, ingat pandangan ke depan selalu. Dan anak-anak juga bisa mengembangkan permainan ini. Yang melompat bisa 2 orang, bisa 3 orang. Ya, disesuaikan dengan talinya. Semakin panjang atau semakin lebar talinya, bisa digunakan melompat lebih dari 1 orang. Itu anak-anak untuk permainan kedua, lompat tali bertiga. Nah, anak-anak sekalian, setelah anak-anak belajar lompat tali ini, baik lompat tali sendiri ataupun lompat tali bertiga atau berkelompok ini, Pak Guru ingin menyampaikan bahwa pada permainan lompat tali terdapat kombinasi gerak memutar dan meliuk. Gerakan memutar terjadi pada saat tangan memegang dan memutar tali. Lihat di sini ya, tangannya memutar ya, mengikuti tali agar tali itu bisa memutari badan. Lalu gerakan meliuk terjadi pada saat melompat di tempat untuk menghindari tali. Nah, itu meliuk ya, jadi jongkok kemudian naik. Ya, lutut ditekuk naik. Begitu anak-anak ya untuk kombinasi gerakan meliuk dan memutar pada permainan lompat tali. Selanjutnya, mari kita selanjutnya tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan.